Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Gunung Batu, beserta Bapak Ibu Dewan Guru, yang kami hormati Bapak Ibu CGP Angkatan 11 SD Negeri Gunung Batu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024, kami bisa berkumpul di ruang kelas 6 SD Negeri Gunung Batu dalam acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 CGP Angkatan 11 SD Negeri Gunung Batu, Kecamatan Boden, Kabupaten Pemalang tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat.
Semoga kelak kita semua termasuk umat-Nya yang akan mendapatkan syafaat-Nya di hari yaumul akhir. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada acara hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga pemaparan materi, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, masuk ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, tua Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.
Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Gunung Batu kepada Bapak Kumeki SPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Ibu beserta diseminasi, kami hormati ibu-ibu narasumber, calon guru penggerak angkatan 11 yang nanti akan memaparkan tentang pentingnya pendidikan dari diajar Dewan Darat tentang menumbuh kembangkan budaya positif. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini tanpa ada halangan suatu apapun. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita beliau Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah kita diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaat yaumul qiyamah. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu berkumpul di sini tak lain dan bukan pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan paparan diseminasi tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh tiga guru kita, tiga keberagaman guru kita CGP angkatan 11. Nanti akan disampaikan oleh Ibu Suki Astuti, Ibu Rasul Damayanti, dan Ibu Lisa Yandri. Diharapkan ketika kita mendengarkan tentang budaya positif, kita dapat segera mengimplementasikan di kelas kita masing-masing tentang budaya positif, pentingnya budaya positif bagi murid-murid kita, sehingga apa yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa anak ketika masuk ke sekolah itu sudah memiliki kodratnya masing-masing, bukan kertas kosong yang bisa kita gambar sesuai keinginan kita, tapi kita mengarahkan ke jalan yang sesungguhnya tentang kodrat yang dibawa oleh anak ketika masuk ke sekolah itu bisa tercapai, sehingga kodrat yang sebenarnya telah dimiliki oleh anak-anak kita itu memang benar-benar sesuai jalurnya. Kadang kita sebagai guru biasanya walaupun anak-anak sudah mempunyai kodrat yang masing-masing, tapi kita sering membelokkan kodratnya. Jadi budaya positif di sekolah
sekolah ini perlu kita tanamkan sejak kelas 1 sampai kelas 6 agar pembelajaran yang terjadi di sekolah itu anak-anak bisa merasakan dengan senang, bisa aman, bisa nyaman dan menyenangkan. Sehingga ketika anak-anak datang ke sekolah itu bawaannya ingin di sekolah terus, tidak memikirkan ingin cepat pulang. Itu pembelajaran di sekolah ketika budaya positif sudah mengakar di sekolah, itu anak-anak akan merasakan senang. Diharapkan ketika kita mendengarkan tentang diseminasi ini, tentang budaya positif, kita yang dulunya tahu jadi lebih tahu, dan yang belum mengetahui bisa lebih bisa mengetahui, sehingga apa yang kita harapkan dari diseminasi ini tidak bermanfaat, intinya bermanfaat, tidak hanya menyelesaikan sekedar menyelesaikan tugas, tapi ini memang benar-benar bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu saya mengharapkan kepada Bapak Ibu semua yang hadir di sini, mari kita simak paparan dari ketiga CGD kita, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih atas sambutannya. Baiklah Bapak Ibu semuanya, untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi diseminasi yang akan disampaikan oleh pemateri dari guru CGP Angkatan 11. Bapak Ibu, lanjut sesi kedua materi yang akan disampaikan oleh teman kita, yaitu Ibu Lisa Meviati. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru. Di sini saya akan melanjutkan materi sesi 2 yang tadi materi sesi 1 sudah dijelaskan
disiplin itu apa? Bisa dilihat bersama-sama bahwa disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Konsep disiplin positif. Bagaimana cara kita membuat murid kita disiplin? Kemudian yang kedua, siapakah yang bisa mendisiplinkan murid? Apakah guru, kepala sekolah, orang tua, atau murid itu sendiri? Disiplin identik dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Yang kedua, disiplin sering dihubungkan dengan hukuman. Kalau tidak disiplin, maka dia akan mendapatkan hukuman. Yang ketiga, kita sering beranggapan bahwa murid yang disiplin akan mau belajar. Yang keempat, belajar disiplin positif tidak harus selalu dengan hukuman. Justru itu adalah alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Yang sebenarnya disiplin itu harus dilakukan dari motivasi intrinsik. Di sini ada 6 nilai kebajikan universal. Salah satunya adalah nilai kebajikan yang ingin dicapai. Kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama bisa kita lihat, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kebinekaan global. Dan yang kelima adalah bergotong royong. Yang keenam adalah kreatif. Mengapa harus keyakinan kelas, tidak peraturan kelas? Jawabannya adalah karena keyakinan kelas itu lebih diprioritaskan daripada peraturan kelas. Karena keyakinan kelas itu dapat memotivasi siswa dan siswa itu lebih bertanggung jawab. Contohnya seperti ini, kita lihat bareng-bareng. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Contoh yang kedua,
memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Kemungkinan jawabannya itu tentang kesehatan. Selanjutnya, mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Yaitu nilai-nilai keselamatan atau kesehatan ini kita sebut sebagai dengan keyakinan. Ada itu tadi yang sudah dijelaskan di awal, mengapa harus keyakinan tidak peraturan kelas. Kata kuncinya yaitu untuk mendukung motivasi diri siswa, nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan siswa dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Contoh yang pertama, selalu mengembalikan buku pada tempatnya. Kembalikanlah barang-barang yang kita pinjam. Itu adalah contoh nilai kebajikan, yaitu tanggung jawab. Kesimpulannya, peraturan mengandung konsekuensi, hukuman atau murid menurut hanya pada waktu tertentu atau jangka pendek. Kemudian untuk keyakinan kelas yang sudah dibuat dan disepakati bersama-sama murid tidak lagi terpaksa dan terancam dalam berbuat kebajikan yang sesuai nilai-nilai karakter. Sehingga melalui keyakinan kelas terciptalah budaya positif di kelas dan di sekolah. Dengan budaya positif yang telah melekat pada diri masing-masing murid, maka akan terbentuk karakter murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila dengan ciri utama seperti tadi, kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Yuk membuat keyakinan kelas. Langkah awalnya Bapak Ibu dalam penentuan visi sebuah institusi atau sekolah, kita terlebih dahulu perlu menentukan nilai-nilai kebajikan apa yang penting bagi institusi tersebut agar dapat mencapai tujuan mulia yang dicita-citakan. Kemudian yang kedua, sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama. Yang ketiga yaitu membuat poster keyakinan sekolah atau di kelas Anda. Berikutnya, keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, selanjutnya, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Kemudian, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam
sehingga mudah diingat, mudah dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Bisa dilihat ya, diskusi perumusan keyakinan kelas. Ini ada diskusi atau kontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Sesama teman saling berpendapat. Ini adalah salah satu contoh poster keyakinan kelas di kelas 2 di SDN Gunung Batu. Yang pertama yaitu hormati gurumu, kemudian 3S ada senyum, sapa, salam, kemudian ada menjaga kebersihan, jujur dalam bertindak, dan jangan makan pada saat jam pelajaran. Nah, ini yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kemudian, menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Seperti yang gambar pertama yaitu berangkat, Bapak Ibu siap di depan untuk salin. Kemudian yang kedua, disiplin. Yang ketiga itu berkontribusi dengan Bapak Ibu guru atau Bapak Kepala Sekolah, berkolaborasi. Pelaksanaan keyakinan kelas harus terus dipantau dan dievaluasi secara berkala dan berkonsisten oleh guru kelas, yaitu terdengar, terlihat, dan berperilaku. Jika keyakinan kelas ini diterapkan di semua kelas, karakter siswa akan terbentuk sendiri menjadi sebuah disiplin
menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Tebak jawaban ya. Di sini nanti ada pertanyaan-pertanyaan, kemudian Bapak Ibu bisa menebak ini bisa dikatakan hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, nanti jawaban. Yang kedua, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Yang keempat, berjemur di lapangan basket pukul 12 karena ngobrol dengan teman. Yang kelima, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Masuk. Yang keenam, terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Itu termasuk konsekuensi. Yang ketujuh, lari mengelilingi basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK. Yang kedelapan, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Ya, pintar sekali ya Bapak Ibu. Betul sekali ya. Nomor 1 tadi Bapak Ibu sudah menjawab sanksi, yang kedua hukuman, kemudian yang ketiga konsekuensi, keempat hukuman, kelima hukuman, keenam konsekuensi, dan ketujuh itu hukuman ya. Yang kedelapan hukuman. Mari kita ubah hukuman dengan program restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, kemudian teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, dan manajer. Di situ ada penghukum yaitu menghardik, menunjuk, hukuman fisik maupun verbal. Kemudian ada teman, guru. Pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Yang ketiga ada pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru itu akan bersuara lebih lembut, memelas. Dan yang keempat yaitu pemantau. Guru hanya menjadi pemantau atau pengawas. Yang kelima yaitu ada manajer. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Oke, itu ada motivasi eksternal,
dan motivasi intrinsik. Ada motivasi guru berbuat, guru berkata, dan hasilnya. Lanjut, Bu. Langkah segitiga restitusi. Ada 3, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Pada langkah yang pertama, itu biasanya orang dewasa akan mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Manusia, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Itu langkah yang pertama, biasanya orang dewasa akan berkata seperti itu. Kemudian langkah yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Itu biasanya orang dewasa akan lebih memahami kesalahan anak, mungkin disebabkan oleh suatu kebutuhan. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Pada langkah ini, biasanya orang dewasa itu akan dapat menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Orang dewasa biasanya dapat mengatakan kalimat seperti ini. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Segitiga restitusi. Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dan nasihat bijak yaitu Indonesia tidak akan besar karena obor di Jakarta, tetapi akan bercahaya karena lilin di desa. Dr. Andes Muhammad Hatta, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-1. Terima kasih. Ini yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Alhamdulillah kegiatan diseminasi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan apa yang sudah dipaparkan oleh pemateri bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk pendidikan di SD Negeri Gunung Batu. Semoga kita semua bisa mengimplementasikan apa yang sudah disampaikan oleh pemateri pada hari ini, dan untuk menyingkat waktu, acara yang terakhir yaitu penutup, marilah kita akhiri acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan sesi tanggapan ini. Saya akan mencoba memberikan masukan pendapat terhadap apa yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman CGP yang sangat luar biasa.
eh, banyak ilmu yang ternyata saya dapatkan meskipun tadi durasinya bisa dikatakan singkat ya, tidak sampai berpuluh-puluh jam, tapi ilmu yang saya dapatkan luar biasa. Saya akan menanggapi tadi apa yang disampaikan oleh pertama guru saya. Tadi saya sudah membuat catatan. Saya tertarik dengan peran guru gerak, yaitu mewujudkan kepemimpinan murid. Tadi sudah disampaikan implementasinya adalah memimpin doa secara bergiliran. Nah, ini bisa saya ambil, bisa saya terapkan di kelas saya, karena selama ini ketika akan melaksanakan pembelajaran atau mengakhiri itu biasanya yang memimpin hanya satu ketua kelas. Dan setelah tadi guru memberikan contoh yang lebih baik, maka mungkin kedepannya akan saya terapkan untuk pemimpin doa bisa bergiliran supaya bisa melatih siswa menjadi pemimpin. Kemudian Bu Nevi, tadi juga saya membuat sebuah catatan terkait dengan keyakinan kelas. Kebetulan kelas saya belum saya buat dan baru rencana. Rencananya adalah saya membuat peraturan kelas, tapi ternyata tadi disampaikan bahwa lebih baik itu membuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Karena kalau peraturan itu kan semacam hal yang bisa dikatakan memaksa, tapi kalau keyakinan itu kan berasal dari diri sendiri, kesadaran sendiri, dan kedepannya bisa dipastikan kalau anak-anak sudah yakin itu dengan sendirinya mereka akan melaksanakan hal-hal yang sudah disepakati bersama. Kemudian saya tertarik dengan activity terkait dengan nilai-nilai guru, yaitu inovatif. Tadi disampaikan mengenai inovatif itu kan kita harus melakukan hal-hal yang baru, berani melakukan hal yang baru. Kita itu jangan berpatok pada bisa atau tidak bisa, tapi mau atau tidak mau. Karena saya yakin kita semua pasti bisa. Yang jadi masalah adalah mau atau tidak mau. Karena meskipun kita bisa, kalaupun tidak mau ya percuma. Tapi kalau sudah ada kemauan, meskipun tidak bisa, saya yakin pasti bisa. Apalagi kalau sudah berkolaborasi. Kemudian tadi juga disampaikan bahwa siswa itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Yang ahli matematika, ya jangan dipaksa. Kalau misalnya tidak bisa bahasa Indonesia jangan dipaksa dan seterusnya itu ya. Saya jadi teringat ada sebuah cerita ketika di sebuah hutan itu ada sebuah perlombaan binatang. Siapa yang menang kira-kira kalau lombanya itu manjat pohon? Kan pastinya hanya monyet gitu ya. Kalau ikan itu kan tidak bisa manjat pohon, dipastikan kalah gitu ya. Nah itu karena apa? Karena binatang juga punya potensi masing-masing kan. Siswa juga punya potensi masing-masing. Ketika ada siswa yang tidak bisa
satu pelajaran yang minimal mereka tahu, tapi tidak kita paksa terus benar-benar menguasai. Yang kita harus sadari potensi siswa yang ada itu apa, kita maksimalkan. Kemudian saya juga yang terakhir, saya bertemu pohon ini ya. Kita tidak bisa membandingkan pohon kelapa dengan rumput. Pohon kelapa tinggi yang memang itu pohon kelapa, rumput pendek yaitu memang rumput. Jadi bukan dua hal yang harus kita bandingkan. Jadi semuanya itu memang punya potensi dan karakter masing-masing. Mungkin itu saja itu. Jadi ilmu yang sudah disampaikan, insya Allah itu juga saya terapkan di kelas saya. Mudah-mudahan bisa menjadi bisa meningkatkan kedisiplinan, kemudian bisa memajukan SD kita. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, bintang ya.